Baiklah. Jadi sudah siap banget ya. Betul. Kita khususnya Bali untuk melakukan hal-hal untuk menaikkan atau meningkatkan pariwisata kita nantinya pariwisata ya. lagi ya. Baik, dan saatnya kita berbincang dengan narasumber kita pada pagi hari ini dengan tema kita kali ini adalah mendorong wanita berwirausaha. Nah, kan sejauh apa sih sebetulnya wanita itu harus berwirausaha? Apalagi kita perempuan Bali ya. Saya juga. Kita akan terhubung. Jangan ngomong kita, nolehnya ke saya dong. Pelepasan gitu ya. Oke. Kita akan terhubung dengan narasumber kita pagi hari ini. Beliau merupakan Ketua Umum DPD IWAPI Bali, Dr. Anang Agung Ngurah Tini Rusmini Gorda, SHMMMH. Sudah terhubungkah? Om Swastiastu, selamat pagi. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi Ibu Tini Gorda. Ibu Tini apa kabarnya? Dan sekarang ini masih muda ya. Oh iya, ini kita masih kelihatan muda, kebanyakan borak kali ya. Soalnya nggak ngeliat ini. Bu Tini langsung ini, langsung memberikan semangat baru bilang kita masih muda gitu Padahal, ya. kalau kita lihat di media sosial, kalau kita lihat di media sosial, Ibu sendiri ini begitu aktifnya, masih kelihatan muda banget ya. Sehat, Ibu Tini dalam kondisi sehat pastinya ya. Harus sehat, kalau nggak sehat nggak dikasih izin keluar. Betul. Seperti kita tahu Bu Tini ini adalah orang yang memang luar biasa banget, concern banget terhadap perempuan-perempuan nih. Betul sekali ya. Kan? Kalau ngomongin perempuan udah langsung ini. Kalau ngomongin perempuan, silakan sesama perempuan. Oke, Bu Tini kita akan ngobrol nih. Anyway, sebentar. Ini lihat dong di layar televisi ini ada gambarnya Bu Tini. Ada fotonya. Ada fotonya. Ini masih muda banget. Foto aja ya. Umuran kali. Ini kan namanya peluang yang luar biasa. Ya. Jadi bisa tetap untuk berbagi walaupun situasi pandemi. Iya, betul. Cuman foto aja diliatin ya. Nggak apa-apa dulu ya. Nggak apa-apa dulu fotonya, nanti kalau situasi sudah kondusif kita akan undang Bu Tini ya. Ketemu langsung. Udah lama nggak ngobrol-ngobrol. Berbagi sama Bali TV, kita buat program untuk mengembangkan wirausaha. Oh asik, setuju sekali. Oke, Bu Tini ini kita akan ngobrol terkait tema kita hari ini kan mendorong wanita berwirausaha nih Bu Tini. Kalau boleh tahu kenapa sih perempuan itu harus berwirausaha ceritanya? Silakan Bu Tini. Ya. Saya sedikit untuk flashback ke belakang ya. Dalam persiapan saya kemarin untuk uji pendidikan S3. Jadi kebetulan saya mengambil topik itu terkait perlindungan anak sebagai korban kekerasan seksual, dalam hal ini pedofilia. Yang salah satunya ketika saya mencari data itu adalah yang menyebabkan keluarga itu kadang-kadang mendorong anaknya diberikan tanda kutip kepada pelaku itu karena ekonomi. Nah, justru itu lahir dari seorang perempuan gitu loh. Jadi saya tidak mau mengeneralisasi semua, tetapi akhirnya saya memberikan suatu pola pikir pada diri saya sendiri bahwa urusan terkait dengan hukum tidak hanya selesai dengan di sidang pengadilan, tetapi kita harus bereskan di akarnya. Seperti apa yang harus kita lakukan. Untuk itulah baju saya sebagai Ketua DPD IWAPI Bali saat kuliah S3, saya langsung mendirikan Koperasi Perempuan Ramah Keluarga. Nah, disitulah saya ingin memberdayakan perempuan dari sisi finansial agar keluarganya tidak lagi tanda kutip diserahkan kepada para pelaku itu. Gitu. Jadi perempuan itu harus berdaya dari sisi finansial agar angka-angka kekerasan dalam rumah tangga itu yang potensinya dimulai dari perempuan itu bisa kita minimalisasi. Ya, jadi bisa dikatakan ini latar belakang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga itu akarnya bisa jadi masalah ekonomi seperti itu ya. Iya, soalnya kan gini ya, ini kan kita ini ya guyon sedikit ya. Kalau waktu pacaran kan cintanya hanya melekat 2 jam 3 jam kan. Nah, ketika dia menikah
Itu kan 24 jam kali 365 hari kali komitmen kita untuk berkeluarga. Iya. Nah kan nggak bisa manis-manisnya aja dimunculin. Iya. Gitu. Betul, Emangnya betul. cinta aja bisa melahirkan anak, nggak Iya. perlu uang gitu kan? Makan tuh cinta gitu. Oke, saya kira kalau sudah rasa coklat, saya ikutin rasa coklat pada saat pacaran nggak berlaku di rumah tangga. saya give up nih kalau para wanita yang sudah berbicara seperti ini. Ada yang belum berumah tangga soalnya Bu Tini. Jadi kalau perempuan tidak mau dijadikan korban, Ya. perempuan harus berdaya dari sisi finansial, gitu ya. Mas Sukedana beli Sukedana. Iya. Masa kayak dagang bakso aja. Setuju ya, Nah, setuju berarti ya. Ibu Tini, Iya, berarti gitu. ada faktor-faktor yang melatar belakangi seseorang, khususnya para wanita harus berwirausaha, harus memiliki wirausaha. Gini, itu jadi kebebasan kemandirian finansial itu berwirausaha tidak harus di luar domestik. Apalagi di situasi pandemi ini sangat memungkinkan dari domestik kita melahirkan rupiah-rupiah gitu. Jadi apapun yang bisa dikerjakan gitu ya, Bu Iya Tini kan ya. multi talenta ya perempuan itu. Nah, Jadi betul. kalau masa perempuan kalau sudah berkeluarga nggak bisa masak, pasti bisa masak. Tapi kalau itu ditekuni, nah, kan itu akan menjadi rupiah juga ketika dalam situasi pandemi saat ini. Jadi sambil ngomong anak, mempersiapkan makanan anak, dilebihkan untuk kita bisa menghasilkan finansial. Gitu. Oke. Jadi itu yang bisa sebenarnya dibuat kreatif dari multi talenta seorang perempuan. Peluang untuk berwirausaha nih atau seorang perempuan itu bisa bekerja itu peluangnya tinggi nggak sih, Bu Tini? Kalau kita berbicara perempuan-perempuan Bali nih, Bu Tini ya, itu gimana sih untuk peluangnya, Bu Tini? Sebenarnya saya ingin menggugah perempuan Bali ya. Jadi kadang perempuan Bali tanda kutip selalu mendikotomikan antara adat dengan keberadaan itu dia. kita menjadi siapa di luar dari domestik ya. Saya bisa bilang bahwa adat itu pun juga domestik pada diri perempuan. Jadi perempuan Bali, perempuan Indonesia banyak sekali bisa memunculkan potensi-potensi yang sangat luar biasa dari sisi ekonomi. Itu yang ada di diri perempuan itu kalau kita mau pahami itu bisa kita fokuskan dan kita bisa melahirkan sebuah usaha. Baju situasi saat ini kalau kita suka, kenapa kita tidak modal panca indera kita melihat baju yang bagus, ukur pada diri, bisa nggak untuk makanan. Jadi yang ada di diri perempuan itu bisa menjadi ini apabila, nah itu kembali lagi perempuan itu mempunyai formulasi MMS. Formulasinya M, 2M dan S. 2M dan S. Mau tahu? 2MN dan S. Mau nggak dia punya uang lebih daripada hanya minta sama suami? Dari situ mampu nggak kita melahirkan potensi yang ada di diri kita? Nah, setelah itu siapkah ketika kemauan dan kemampuan itu kita bisa ekspor, siap nggak kita untuk sukses? Nah, gitu kuncinya dari perempuan itu. Oke, berarti 2M plus S gitu ya. Mau dulu nih. Mampu, Mampu, kemudian siap. Yang pasti Iya, adalah kadang-kadang mau. kan kita nggak siap. Nah, betul. Nah, Kadang nggak jangan. siap, makanya kita selalu mencari kambing hitam gitu loh Mbak Oh, Yuki. gitu. betul. Jangan Saya telat ini karena adat gitu, karena dia nggak siap gitu loh sebenarnya. Oke, jangan diplesetkan dua MS itu ya. Jadi? Mau mampu siapkah itu sendiri Bu Tini ya. Kalau 2MS menurut saya mau minta suami.
Apa-apa minta suami, apa-apa minta Jangan suami. dong. Makanya yang Iya pertama tuh kan ada di TikTok tuh, Mas tolong dong kirim ke ini saya gitu, ntar lagi kasih nota lagi semua. Nah itu kan bukan tipe dari diskusi hari ini kan. Stopnya. jangan dong ya. Bila Oke. perlu kita tuh harus benar-benar. Baik. Bila perlu kita yang membantu juga perekonomian Iya, kan suami ya. gini. Jadi perempuan itu kan harus bisa membantu Nah. ekonomi keluarga. Iya. Baik, Betul. Ibu Tini, kita jeda Break terlebih dulu. dahulu, break dulu ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi, Bu Tini. Nggih. Ini Seru para ya. wanita yang sangat luar biasa nih. Emang pagi nih kalau hari udah ini. ngobrol sama Bu Tini nih emang seru banget. Baik, pemirsa jangan kemana-mana. Sesaat lagi kita masih akan kembali bersama Ibu Tini Gorde. Bagaimana mendorong wanita berwirausaha. Sesaat lagi. Ya, baik pemirsa, kita masih akan terhubung dengan Ibu Dr. Tini Gorde terkait tema kita kali ini adalah mendorong wanita berwirausaha. Masih terhubungkah kita, Bu Tini? Iya. Iya. Pagi lagi. Nggih, Baik, masih ya. masih kelihatan nih dari aura suaranya aja Bu Tini sudah sangat luar biasa pagi-pagi udah Udah diajak sharing ya sama kita ya. Oke, tentunya. Bu Tini tadi kita sudah berbincang ya di awal gitu. Ini perempuan nih harus punya 2M. Yang pertama adalah mau, kemudian mampu melahirkan potensi yang ada dalam dirinya, dan yang ketiga adalah siap untuk sukses. Gitu Kalau kan. sudah siap, S-nya itu menjadi sukses juga gitu. Nah, betul, setuju banget. Gitu. Nah, Bu Tini, ini kira-kira ada nggak sih faktor-faktor penghambatnya nih, Bu Tini, bagi perempuan untuk Khususnya perempuan Bali ya. perempuan ya untuk berwirausaha itu faktor-faktor penghambatnya apa aja nih, Bu Tini? Faktor penghambat yang paling utama itu ada di diri perempuan. Ya, jadi saya katakan bahwa ada di diri perempuan karena saya ingin bahwa perempuan tuh nggak boleh mencari kambing hitam lagi. Jadi ketika ada kemauan dia pasti akan bicarakan kepada suaminya. Gitu. Ini kalau yang berkeluarga. Tapi kalau yang berkeluarga memang dia juga harus mau juga mengkomunikasikan pada orang tuanya gitu. Jangan diatur, kepingin diatur bahwa kalau keluarga dokter harus anak dokter. Tapi kalau dokter itu nanti ada jiwa wirausahanya, dia akan mengembangkan klinik, dia akan bisa mendirikan rumah sakit. Nah itu, jadi eksplorasi dari sebuah wirausaha itu memang harus dibangkitkan sejak dini, dan itu merupakan passion juga wirausaha itu. Oke. Berarti memang faktor penghambatnya kita sebagai wanita Itu diri sendiri, adalah dari diri sendiri perempuan itu ternyata sendiri ya. tidak ada kemauan. Iya. Itu yang harus ditambah Iya, lagi tidak ada sebenarnya. kemauan. Kalau Oke. sudah tidak ada kemauan, tidak akan ada komunikasi. Nah, kalau tidak ada komunikasi, baik itu verbal dan non verbal, kita mentor yang seahli apapun datangkan dari Amerika nggak akan bisa meng-create kita gitu loh sebagai wirausaha. Oke, Gitu. Bu Tini, ini ada yang mengatakan kalau seorang wanita, kita bisa katakan ini seorang wanita Perempuan ya, perempuan. Oh, perempuan ya. Perempuan. Kalau Wanita perempuan, itu nggak mau wanita ditoto sekarang. Perempuan itu adalah seorang empu yang sakti yang bisa melahirkan. wow. Baik. Nah, kalau kita berbicara tentang perempuan, ini kan sosoknya lemah lembut, kemudian apa Nah ya? itulah stigmanya yang harus Stigmanya. dibongkar oleh beli Sukedana, hukum di balik sini semua mendengarkan kan. Jadi jangan lagi perempuan lemah lembut, harus diam di rumah, menjadi pajangan para laki-laki gitu. Enggak lagi. Jangan. Betul. Ini apakah benar, Ibu Tini melihat kinerja bisnis seorang perempuan ini lebih baik dari kinerja bisnis seorang laki-laki, Bu Tini? Tergantung itu Tergantung perlu apanya? ada penelitian ya. Tetapi, itu perlu ada penelitian. Tetapi saya berani mendeklarasikan bahwa lebih baik gitu ya. Lebih baik karena apa? Nah gitu kan. Kalau kenapa lebih baik? Karena perempuan punya 5M, laki-laki hanya 1M. Apa itu, Bu? Mbak M? Nah, lagi penasaran nih.
Iya. Iya, kalau 5M kan banget. mencuci tangan, menjaga jarak. Itu bukan prokes yang sekarang saat ini dideklarasikan. Oke. 5M 5M di perempuan apa Bu Tini? Penasaran Yang nih. salah satunya ya, yang salah satunya ya. Jadi yang salah satunya perempuan tuh mampu melahirkan. Nah kalau mengandung dan melahirkan, itu udah kata kunci bahwa perempuan tuh lebih hebat daripada laki-laki. Kalau laki-laki yang 1M hanya bisa menghamili aja gitu loh. Belum tentu bisa melafkahi. Menghamili dan itulah membuahi. Sebenarnya yang saya ingin sampaikan adalah Ya. itu modal dasar dari seorang perempuan itu kalau dia mau meng-create dirinya, ya memaksimalkan potensi dirinya, dia akan jauh lebih baik memimpin karena fluktuasi dari proses kehidupan seorang perempuan itu sangat-sangat betul-betul yang bertahap dan tidak semua laki-laki memiliki. Bahkan itu adalah kodrat dari perempuan. Laki-laki nggak bisa. Nah, di luar dari itu ya seperti kesetaraan gender ya itu bisa dikomunikasikan. Lemah lembut itu bisa garang juga kalau ada distimulasi gitu. Beli sederhana. Perempuan itu lebih situasional ya, Bu Tini ya. Lebih tahu nih kapan kelembutannya mesti dipakai, kapan garang-garangnya mesti dipakai Ya gitu kan, ya. kalau beli sederhana Karang ini tahu nggak lambangnya Dewi Saraswati? Kan Tahu. banyak tangan tuh. Ya. Perempuan itu itu Dewi multi-talent. Saraswatinya yang banyak tangan 4. Belum Dewi Laksminya, belum Dewi ini Parwatinya. Betul. Jadi perempuan itu tergantung kalau misalnya kalau misalnya dia disayangi, disayangi maksudnya proporsional ya. Jadi perempuan itu akan menjadi seorang Parwati yang lemah lembut, melindungi. Tapi kalau dibuat menjadi Durga juga bisa, bahkan menjadi Kali bisa. Wow. Gitu. Betul. Jadi tergantung di mana wadahnya, sehingga kami di dalam IWAPI itu sendiri bagaimana cara mendorong perempuan berusaha lagi ya, selain IWAPI ini yang tergabung kan sudah pada punya usaha. Nah kami ingin juga di dalam visi misi kami melahirkan banyak perempuan-perempuan yang mau berwirausaha. Baik. Jadi program kami juga ada 5M. Jadi 5M dengan mengurangi sedikit kita mau berbagi kepada teman-teman perempuan untuk bisa memberikan edukasi. Terus kita membaginya dengan apa? Dengan adakan lokakarya, workshop, kita turun ke desa, kita membina kelompok, terus M ketiga mengedukasinya. Jadi apa sih yang tadi 2M itu kita berikan itu edukasi kepada perempuan itu agar perempuan itu mau kembali mengingat aku ternyata punya modal nih, tinggal aku mau nggak, mampu nggak, gitu, siap nggak jadi sukses kan gitu. Baik. Nah M yang keempat itu kita memberdayakan. Jadi ketika sudah dia paham kita berdayakan. Jadi misalnya saya ini ngelola lembaga pendidikan. Jadi saya harus menjadi ibu asuh yang ingin menjadi guru, yang ingin menjadi motivator, yang ingin menjadi narasumber. Kita mau. Nah, ketika nanti misalnya contoh Bali TV ingin saya menjadi narasumber, ya saya akan ajak itu. Yang saya asuh itu, sehingga dia melihat bagaimana caranya berbicara, bagaimana cara ini, sehingga dia akan menduplikasi tapi menginovasi dengan modal yang mereka miliki. Baik. Nah, yang kelima itu mensejahterakan. Jadi kita coba ketika ada tawaran dari seseorang ya siapa yang kita asuh kita akan menjadikan contoh. Itu. Jadi melalui program 5M itulah IWAPI bergerak untuk bagaimana menumbuhkan perempuan-perempuan yang mau berwirausaha. Baik, Bu Tini, kita rehat sejenak kembali. Nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan bagaimana mendorong perempuan berwirausaha ya. Iya, betul. Pemirsa, sesaat lagi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Seputar Bali Pagi akhir pekan.
Baik, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Seputar Bali Pagi Akhir Pekan. Kita masih berbincang-bincang bagaimana mendorong para perempuan untuk berwirausaha. Masih bersama Ketua Umum DPD IWAPI Bali, Ibu Dr. Ana Agung Nurhatini Rusmini Gorda SHMMMH tentunya. Masih bersama kami kah Ibu Tini? Iya. Ya, Ibu Tini. Kalau tadi di awal tadi juga Ibu sebagai Ketua DPD IWAPI Bali sudah banyak sekali melakukan hal-hal untuk menggugah. Nah, ini kata menggugah ini bagi perempuan, khususnya perempuan Bali untuk ternyata perempuan Bali itu banyak punya potensi yang bisa dikembangkan sehingga bisa menjadi seorang wanita yang bisa berwirausaha, perempuan yang berwirausaha. Tentunya ketika mereka sudah mau akan berwirausaha tentunya harus ada dukungan, kemudian kerjasama, apalagi saat pandemi ini sendiri. Apa yang sudah dilakukan Ibu di IWAPI Bali ini sendiri untuk hal tersebut Ibu? Ya, seperti tadi, jadi dari 2M dan 2S itu, ya, terus kami melakukan bagaimana kami melakukan 5M itu. Nah itu sebenarnya kata kunci hulu hilir yang kami coba kelola di IWAPI, karena IWAPI itu adalah wadah bertemunya para yang memiliki usaha, tetapi misi kita untuk melahirkan banyak wirausaha, kita harus dari sisi CSR kami harus bisa melahirkan. Nah, dengan program yang 5M yang sudah kami jalankan itu artinya kami memberikan suatu pendampingan, ya. Sudah pendampingan terus muncul potensi wirausaha, kami berikan permodalan. Nah, setelah memberikan permodalan, kami akan memberikan suatu ruang yang untuk bisa mengekspor, yang menghasilkan tadi M yang kelima itu mensejahterakan. Kata kunci mensejahterakan kan apabila apa yang dia sudah lakukan menghasilkan sesuatu, agar dia mendapatkan income, membuat lebih sejahtera keluarganya. Sehingga program IWAPI mendirikan koperasi perempuan ramah keluarga itu dalam konteks untuk hulu hilir dari mendorong wanita berusaha itu kita akomodir. Sehingga dalam program KPRK itu ada program-program real yang kami coba meng-create untuk mengakomodir perempuan-perempuan yang sudah kami bina untuk bisa mendatangkan kesejahteraan. Contoh yang kami lakukan pekenan IWAPI. Jadi itu keunggulan program unggulan kami untuk menerjemahkan apa yang telah kami lakukan. Kita buat pekenan IWAPI, kita buat pamerannya, kita datangkan buyer. Yaitu kita punya juga program Gebiar IWAPI Kabupaten Kota Sebali. Kita juga buat program Warung Kaget. Itu Warung Kaget itu bagaimana IWAPI itu di dalam membina wanita-wanita perempuan-perempuan wirausaha, dan kita sendiri dalam sebuah IWAPI mempunyai dana CSR di Warung Kaget. Kita memberikan apa yang sudah kita hasilkan, kita berikan kepada masyarakat yang tepat. Nah, terus kita buat House of UMKM Bali Bersinar. Nah, ini semua program-program ini kita satukan dalam sebuah konsep sinergi Pangpada Pagi. Itu Kedana dan Mbak Yuki. Ya. Berarti memang tidak hanya selain dibina, juga didampingi ya. Didampingi, diberikan bantuan modal, dan dibuatkan pasar. Gitu. Ya oke. Wah luar biasa ya berarti ya ini IWAPI ya. Baik. Ini yang saya sempat tertarik dengan program dari IWAPI ini sendiri, House of Bali Bersinar. Seperti itu, Bu? Iya. Seperti apa itu, Bu? Jadi House of UMKM Bali Bersinar itu kami lahirkan di 14 Januari 2022 kemarin. Oke. Ini hasil dari apa yang harus kami lakukan dengan program-program pekenan IWAPI, Gebiar IWAPI, Warung Kaget, gitu. Sehingga kita perlu rumah nih UMKM ini, gitu. Sehingga ketika perlu rumah UMKM ini, ya saya yakinlah Bali Bersinar. Gitu kira-kira. Baik. Oke, Bu Tini, ini kan semua sudah dilakukan ya untuk menarik potensi dari perempuan-perempuan Bali untuk berwirausaha seperti itu ya, atau menggerakkan hatinya untuk ayo dong kita sebagai perempuan kita juga harus berbuat sesuatu nih gitu ya, nggak hanya jadi pajangan suami aja gitu, tapi juga harus bisa membantu perekonomian keluarga seperti itu.
Bu Tini, harapannya nih untuk perempuan-perempuan Bali apa dari Bu Tini? Silakan. Harapan saya hanya kepada perempuan Bali, jangan pernah benturkan urusan domestik dengan publik. Karena itu tidak pernah akan bisa sebenarnya kita benturkan. Tapi kita jangan mencari alasan untuk membenturkan. Kutub utara, kutub selatan nggak pernah bisa bersatu. Tetapi ketika kita hidup di kutub utara, artinya domestik, lakukanlah perempuan secara profesional sebagai perempuan domestik. Ketika kita di ruang publik, jadikanlah diri kita sebagai perempuan publik yang sangat profesional. Jadi kata kuncinya profesional. Baik. Wow. Hidup perempuan. Hidup perempuan. Saya bukan perempuan. Wah. Tanggal 8 Maret Hari Perempuan Internasional. 8 Maret ya, Bu Tini ya, betul. 8 Maret betul ya. sekali. Baik. Luar Ibu biasa. Tini, terima kasih sharingnya. Pagi-pagi sudah kita ganggu. Iya, loh, bener loh. Sehat selalu, nggih, Bu Tini. Ini benar-benar kapan kita buat kerja bareng nih dengan Bali TV. Setuju. Mau Iwapika kita sinergikan, Gebiar Iwapika, Warung Kagetnya, House of UMKM Bali Bersinar, kami siap untuk bersinergi. Tapi konsepnya Pangpada Payu. Iya. Pangpada Payu. Betul. Di bawah betul, betul. kepemimpinan Ibu Tini Gorde selaku Ketua DPD Iwapi Iwapi. ini, saya yakin nih pasti Pangpada Payu semuanya. Iya, dan nggak ada lagi Karena perempuan-perempuan gini, karena insecure. kan kesempatan sebenarnya Bali ini kan sudah dibuka ruang yang seluas-luasnya. Ibu Ketua Dekranasda Bali kan juga sudah buat wadah IKM Bali Bangkit. Ya. Nah itu Ya. yang sudah IKM. Nah yang belum ini organisasi-organisasi perempuan yang tergerak di wirausaha harusnya membantu Ketua Dekranasda untuk mencari bibit-bibit baru yang bisa dipamerkan di IKM Bali Bangkit. Baik. Oke. Nah, kami geraknya adalah dalam hal embrio gitu. Nanti kalau sudah berupa IKM, kami akan bersurat kepada Ibu Ketua Dekranasda untuk bisa mengkurasi. Siapa tahu bisa muncul di IKM pameran Bali Bangkit. Oke. Itu sebenarnya kerja kita. Oke. Wow, Segera daftar. Segera daftar nanti ya. Media Bali TV Yeay. bantu untuk mempublikasikan seluas-luasnya. Pasti. Jadi ininya juga price-nya juga Pangpada Payu gitu. Iya ya. betul. Yeay. Betul. Mendengar nih. Iya. Yeay. Bu Tini nanti akan dihubungi sama marketing untuk lebih lanjut. Ya. Ibu, Bu Tini terima kasih banyak Bu Tini sharingnya. Iya. Jangan kapok nanti kalau kita aja sharing lagi. Nggih, sehat selalu nggih Ibu Tini ya. Salam buat keluarga. Waduh, ini kalau perempuan-perempuan Bali udah ketemu, saya mundur deh. Iya. Tidak semua laki-laki. Asik. Jadi pokoknya intinya adalah Iwapi itu mengajarkan kita untuk tidak boleh insecure jadi perempuan Oke. Bali. Ya harus berbuat sesuatu gitu ya. Ada kearifan lokal yang disampaikan Ibu Tini Gorda tadi. Apa itu? Pangpada Payu. Pangpada Payu.